Ada mulai saja ya untuk eh, materi yang ingin dibahas ya terkait dengan mikrobiologi kedokteran. Ini yang baru masuk baru Nawal aja ya, yang lain berarti mau menyusul atau gimana? Iya dok, nanti menyusul katanya. Oke, langsung aja ya untuk yang eh, bahas yang pertama untuk mikrobiologi itu sendiri ya, itu kan salah satu cabang dari kedokteran ya, yang mempelajari ilmu atau kajian terkait dengan makhluk hidup yang berukuran mikroorganisme sesuai dengan namanya itu mikro, yaitu kecil, dan bio yaitu makhluk hidup. Nah, untuk cabang-cabangnya itu sendiri ya, itu ada banyak ya. Yang paling sering adalah bakteri, kemudian fungi ya, atau jamur, atau kapang. Kemudian yang kedua adalah protozoa, dan yang selanjutnya ada archaea atau bakteri-bakteri lain yang dia itu tahan terhadap suhu ekstrim. Kemudian ada juga yang non makhluk hidup ya, yang bersifat infeksius, contohnya adalah prion, dan yang satunya itu virus. Terus lanjut ke ini ya, sejarahnya kemungkinan sih tidak keluar di ujian ya, dari awalnya yang dari terkait dengan teori dari infeksi yang dikemukakan oleh Hippocrates, kemudian sampai ke Robert Koch, yang adanya postulat Koch, kemudian ditemukannya mikroskop yang oleh Leeuwenhoek, dan eh, dari konsep fermentasi maupun pasteurisasi oleh Louis Pasteur, di mana dari situ Louis Pasteur kemudian mengemukakan konsep tentang teori ortodis. Hmm, lanjut ya, ini dari awalnya dari Robert Hooke, dari bukunya yang Micrografia, kemudian sampai ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, kemudian oleh Louis Pasteur terkait dengan teori generasi spontanea, di mana organisme hidup jadi saja sebelumnya ya, sebelum adanya percobaan dari Louis Pasteur yang menggunakan ini apa, labu yang disterilkan dengan labu yang berlayar angsa. Kemudian selanjutnya adalah era Robert Koch, di mana adanya postulat Koch ya, di mana di situ ada salah satunya adalah penyebab dari penyakit-penyakit menular, di mana ada triasnya, yang itu pertama adanya host, kemudian adanya organisme yang menyebabkan, dan yang terakhir darah dari lingkungannya. Kemudian selanjutnya ke arah mikrobiologi secara umum, baik yang medis maupun medis. Ini lebih ke nice to know. Lanjut ke ini ya, yang mungkin keluar, yaitu untuk selnya itu sendiri ya. Untuk sel-sel mikroorganisme itu kan terbagi menjadi dua ya, itu prokariotik dan eukariotik, di mana untuk bakteri itu dia prokariotik, yang selain itu contohnya sel tubuh manusia, sel hewan, tumbuhan adalah eukariotik. Ini ya, di mana contohnya itu untuk prokariotik itu um- umumnya adalah uniseluler, kalau yang eukariotik itu ada yang uniseluler dan multiseluler. Untuk virus sendiri dia tidak merupakan dari keduanya, bukan dari prokariotik maupun eukariotik. Jadi virus itu berdiri sendiri. Seperti zaman SMA yang sudah diajari ya. Terus untuk ciri khas lainnya,
Yaitu untuk sel prokaryotik, contohnya bakteri, dia tidak mengandung organela. Organela seperti yang ada di sel eukaryotik, seperti sel tubuh manusia maupun sel apa jamur maupun sel protozoa. Tuh. Dan yang paling penting dari sel prokaryotik adalah membran selnya yang terdiri dari peptidoglikan ya, di mana ini adalah ciri khas dari apa namanya bakteri yang untuk sebagai penempelan atau dari eh, bagian sel dari tubuh bakteri yang bisa menyebabkan atau untuk menempelkan bakteri ke tubuh inang. Bisa sebagai salah satu bagian penting dalam penyebaran infeksi. Ya, nah, ini terus salah satunya selanjutnya adalah prinsip dari pertumbuhan mikroba ya, di mana dia pertumbuhannya secara eksponensial. Yang awalnya sih biner, dari satu menuju dua, namun selanjutnya setelah itu pertumbuhannya akan menjadi eksponensial dari dua dia akan menjadi empat, kemudian akan menjadi delapan, 16, 32, 64 dan seterusnya atau dalam bentuk pangkat ini ya, dua pangkat nol, dua pangkat satu, dua pangkat dua, dua pangkat tiga dan selanjutnya. Ya, ini salah satu contohnya kurva dari pertumbuhan bakteri ya. Jadi saat lingkungannya itu cocok ya untuk bakteri untuk berkembang biak, dia dari awalnya adalah fase adaptasi di bagian A, ini nanti dia akan mengalami fase pertumbuhan awal atau lag phase, di mana dia awalnya masih apa namanya belum eksponensial yang masih linear, kemudian setelah itu dia akan naik kembali menjadi fase eksponensial dan sampai ini ya eksponensial dan nanti akan menjadi fase logaritmik bagian D, dan pada titik puncaknya ya itu dia akan ke fase yang statik ya atau fase stasioner, kemudian pada titik akhir dari titik E ya, jika lingkungannya itu tidak mendukung atau jumlahnya sudah banyak dan jumlah makanan yang ada di lingkungan bakteri itu tumbuh menurun, maka pertumbuhannya akan mengalami penurunan karena bakterinya itu akan ada yang mati. Jadi jumlah selnya akan mengalami penurunan di fase F. Iya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi dari ini ya kurva pertumbuhan ini yang dari fase like, kemudian fase eksponensial, fase stasioner, kemudian fase kematian. Itu salah satu aja dari lingkungan tempat bakteri itu tumbuh ya, di mana faktor-faktornya itu yang pertama adalah dari lingkungan fisik, di mana bakteri itu tumbuh di mana. Contohnya apa namanya ini saya sebagai contoh ya di lab itu jadi cawan Petri gitu ya, coba pada bakteri Staphylococcus aureus gitu kan, dia di medianya kan di MSA, agar-agar MSA itu kan dia lingkungannya seperti apa. Kalau yang nomor satu contohnya ya, contohnya pada media agar, media agar-agar itu dia khas atau tidak, medianya itu tepat atau tidak,
Kalau seumpama itu bakteri Escherichia coli kok tumbuhnya di MSA ya dia tidak bisa tumbuh gitu. Kemudian yang kedua adalah dari suhu, dari udaranya, apakah dia itu banyak oksigen atau tidak. Contohnya pada tetanus gitu ya. Maaf, Clostridium tetani itu kan dia anaerob, kalau dia terpapar oksigen yang begitu banyak gitu ya. Itu kan dia pertumbuhannya akan terganggu karena bakteri Clostridium tetani itu kan dia anaerob. Kemudian dari suhunya, apakah dia suhunya itu ekstrim lebih dari 40 atau dia itu sesuai dengan suhu tubuh inangnya yaitu di antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Kalau di sini dia akan mengalami pertumbuhan yang meningkat. Namun kalau dia suhunya med, tempat bakteri tumbuh itu turun atau dingin di bawah 35 ke bawah, itu maka pembelahan selnya akan mengalami penurunan. Kemudian yang keempat yaitu dari kelembapan, ini bergantung juga dari pencahayaan, apakah itu lembab atau terlalu kering, itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan bakteri dan juga dari intensitas pencahayaannya. Mana ada beberapa bakteri yang jika terkena cahaya matahari, selnya akan mengalami kerusakan. Kemudian yang keenam itu dari nutrisi ya. Contohnya ya ini paling mudah di lab ya itu dari sawan Petri yang diisi oleh agar-agar tadi dari agar-agarnya. Contohnya ini ya. Hmm, ini ya. Ini kan di cawan Petrinya. Nah, ini contohnya. Hmm, contohnya E. coli ya. Dia tuh hanya di media yang terdiri dari agar-agar MBA. Eosin metilen blue agar. Kalau dia itu tumbuhnya itu di media MSA atau medisi eh, akar-akar yang untuk pertumbuhan dari Staphylococcus aureus, maka dia tidak akan tumbuh dengan optimal. Contohnya ini, atau Amanita salt agar, di mana kan akar-akar itu kan jumlah eh, isinya kan kandungannya banyak ya, ada karbon, nitrogen, hidrogen, sulfur, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian yang nomor 7 adalah air, karena hampir semua organisme membutuhkan air untuk pertumbuhan dari bakteri. Itu. Kemudian yang ke-8 ya, itu adalah pH atau dari derajat keasamannya ya. Itu. Dimana kan keasamannya itu kan mempengaruhi juga dari pertumbuhan dari bakteri. Contohnya kan pada bakteri yang dia itu tahan asam atau BTA. Contohnya bakteri TB. Ini kan BTA itu kan hasil tahan asam ya. Contohnya pada Mycobacterium TB, tuberkulosis atau Mycobacterium lepra ya penyebab leprosi atau lepra atau morbus Hansen penyakitnya karena dia itu dindingnya tebal bakteri tahan asam, maka dia jika tumbuh di pH yang sangat asam pun dia tetap akan bisa mereplikasi diri yang makin banyak. Beda dengan contohnya E. coli, di mana kalau dia itu pH-nya terlalu asam, itu dia tidak akan berkembang dengan maksimal. Karena kan E. coli tidak tahan asam. Kemudian dari oksidasi dan reduksi dari produk yang dihasilkan oleh bakteri itu sendiri, kemudian ada tidaknya penghambat, contohnya di sini ada antibiotik ya.
Contohnya di sekitarnya itu dia ada antibiotiknya, contohnya amoksisilin yang paling mudah ya. Amoksisilin. Nah, ini kan salah satu penghambat ya. Nah, ini dia akan menghambat dari pertumbuhan bakteri. Nah, kan dia amoksisilin kan cara kerjanya kan dia menghambat atau merusak dari dinding bakteri. Untuk yang potensi oksidasi reduksi itu dari ini apa hasil yang dia produk yang dihasilkan oleh metabolisme bakteri ya contohnya itu nih indol ya, dimana kan dia akan menghasilkan indol pada contohnya pada bakteri E. coli atau Escherichia coli ya. Ya itu kan dia akan menghasilkan indol di mana nanti itu kan karena bakteri E. coli itu akan memetabolisme dari akar-akar yang mengandung pepton. Nah, jadi dia akan menghasilkan produk yang namanya indol akibat dari oksidasinya dari bakteri itu sendiri. Jadi sementara termasuk salah satu dari pengaruh dari pertumbuhan faktor-faktor pertumbuhan dari bakteri. Kemudian selanjutnya ya, nah, ada pertanyaan dari Nawal atau lanjut. Lanjut dulu ya. Selanjutnya untuk media pembiakan ke kultur mikroba ya, di mana untuk media untuk bakteri ya atau jamur itu ada banyak ya. Salah satu ada media yang padat, kemudian semi padat dan cair. Kemudian untuk dari bahan penyusunnya itu ada yang sintesis atau dibuat bukan dari bahan alami, kemudian semi sintesis dan non sintesis atau alami. Contohnya adalah saccharose agar itu semi sintesis, kemudian metis eh, mannitol sugar agar, kemudian blood agar, tuh. Kemudian tujuan ada media universal di mana semua bakteri bisa tumbuh atau media yang diperkaya, contohnya blood agar tadi. Kemudian media selektif di mana ini hanya bisa tumbuh hanya untuk bakteri tertentu ya contohnya pada BTA itu dia hanya bisa tumbuh di Lowenstein Jensen agar. Kemudian media diferensial di mana dia itu untuk menguji adanya diferensiasi dari bakteri di mana satunya itu bakteri akan mati, yang satunya akan mati banyak, dan yang terakhir dari media untuk menguji bakteri itu jenisnya apa. Tuh. Untuk isinya ya dari agar-agar ini ya ada ekstrak daging, ekstrak ragi, pepton, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari bakteri. Kemudian syarat-syaratnya sendiri untuk pembuatan medium ya itu harus memenuhi kebutuhan nutrien yang dibutuhkan oleh bakteri itu, tidak mengandung bahan penghambat pertumbuhan, contohnya antibiotik, dan harus steril sehingga tidak ada bakteri lain yang tumbuh, dan faktor-faktor lain seperti pH, kemudian kelembapan, dan lain-lain yang sesuai juga. Selanjutnya adalah em, macam-macam hubungan ya, simbiosis dari antar makhluk hidup dengan agen atau inangnya. Seperti saat SMA yaitu yang paling pertama itu simbiosis mutualisme itu antara inang dan mikrobanya itu sama-sama diuntungkan. Contohnya pada bakteria di usus besar manusia yang ini paling kemungkinan keluar di CBT sih kayak gini. Kemudian simbiosis komensalisme di mana organisme yang satunya itu diuntungkan dan selanjutnya yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya pada
kulit manusia itu ada bakteri Staphylococcus epidermidis, yang dimana bakterinya itu memakan keratin pada tubuh manusia. Kemudian parasit, parasitik atau parasit di mana organisme satunya diuntungkan dan yang inangnya itu dirugikan. Contohnya pada pasien TB ya, tuberkulosis, kemudian lepra, ini semua penyakit ya. Kemudian contohnya lagi disentri, kemudian tipes ya, typhoid fever oleh salmonella. Kemudian tahapan patogenesis ya dari interaksi host dan inang inang dengan bakteri ya. Bahkan dia terutama kan adalah adanya kontak ya. Kontak contohnya itu pada pasien TB ya yang paling sering tuberkulosis itu kan ada kontak dengan kuman inangnya yang ada di udara, kemudian dihirup ke dalam paru-paru manusia yang terinfeksi, kemudian nanti bakterinya itu akan menempel di permukaan paru dan mengalami perkembangbiakan. Ini dia berkembang biak kolonisasi ya. Kemudian selanjutnya setelah itu dia akan melakukan invasi. Contohnya TB-nya akan makin melebar-lebar ke seluruh paru jadi menyebar ya. Dan di mana pada titik tertentu jika sudah makin banyak dan tubuh tidak bisa mengompensasi, maka akan timbul outcome-nya itu sebuah penyakit gitu. Iya, jadi caranya ini atau kontak fisiknya itu sendiri, contohnya dari udara, air liur, feses, makanan terinfeksi, dan akan masuk ke tubuh manusia. Contohnya ini ya, yang ditransmisinya ini mungkin keluar juga dari transmisi kontak seperti berjabat tangan, menggigit, atau hubungan seksual, kemudian saling mencium satu sama lain. Contohnya adalah sifilis, kemudian herpes, digigit itu contohnya rabies, kemudian gonorea itu karena yang hubungan seksual tidak aman, kemudian kontak tidak langsung, contohnya itu kita memegang benda-benda lain ya, dan dia tertempel oleh kuman atau bakteri, contohnya adalah pneumonia, kemudian tetanus itu pada contohnya pada besi yang berkarat ya. Ya kan kumannya di situ bakterinya nanti jika ada luka atau protein entry, maka bakterinya bisa masuk, kemudian transmisi melalui droplet atau air liur. Itu contohnya itu nih ya, pada sakit tenggorokan yang akibat eh, Streptococcus beta hemolyticus, pada faringitis, kemudian batuk rejan atau pertosis, kemudian selanjutnya transmisi yang eh, diakibatkan adanya perantara ya. Kalau ini kan yang kontak langsung. Kalau yang ini akibat perantara, contohnya udara itu contohnya ya TB, kemudian COVID ya, COVID-19, kemudian yang karena udara air ya, contohnya diarea kolera, kemudian giardia, giardiasis, kemudian contoh lainnya itu eh, E. coli ya, jadi bakteri karena diare karena E. coli, kemudian karena makanan, itu contohnya itu adalah hepatitis A. Kalau yang direct ini tadi contohnya adalah hepatitis B juga ya, HBV. Kemudian yang lainnya adalah karena makan itu tipes ya, tifoid. Kemudian karena selanjutnya yaitu melalui vektor ya atau hewan lain ya. Contohnya itu adalah
dengue fever atau demam berdarah. Ini kan karena nyamuk. Kemudian ada yang lainnya itu malaria karena nyamuk. Kemudian leptospirosis ya. Leptospirosis itu juga dari vektor. Kemudian selanjutnya adalah faktor lain yang mempengaruhi perkembangan bakteri ya, yang ada di tubuh host atau inang dari anatomi hostnya itu sendiri, contohnya manusia ya. Itu apakah kulitnya itu intak apa tidak atau terbuka. Karena kalau dia terbuka ada luka kan bisa menjadi port di entry masuk kuman. Kemudian yang kedua dari kimiawinya atau asam lambungnya itu kuat atau tidak. Contohnya pada infeksi-infeksi makanan, contohnya pada typhoid ya, plus void fever itu kan kalau dia asam lambungnya tinggi, kan bakterinya kan dindingnya akan rusak, mati. Tapi kalau tidak ya dia akan masuk. Kemudian dari lisosimnya ya, contohnya enzim yang bisa merusak dinding bakterinya itu. Kemudian adanya IgA atau antibodi permukaan. IgA itu dia ada di permukaan ya. Beda dengan yang IG yang lain. IgG, IgM, IgE. Kemudian adanya dari garam empedu. Dan yang terakhir ada secara biologi ada flora normal. Contohnya di kolon ya itu kan dia ada flora normalnya itu ada Bidus DL, kemudian bakteri-bakteri baik lainnya. Kalau dia itu keseimbangannya terjaga dan ada bakteri patogen yang masuk ke tubuh manusia, maka bakteri patogennya itu akan dihambat oleh flora normal dalam tubuh manusia itu. Ini dari contoh kulit, kemudian ini bagian-bagian tubuh manusia yang melindungi dari ancaman patogen ya. Nah ini contohnya adalah flora normal ya, yang ada di tubuh manusia, di mana itu ada mikroba ya, ah, yang memang dia itu ada di dalam tubuh manusia sejak bayi, sejak kita lahir itu memang sudah ada. Contohnya ya tadi ada E. coli, kemudian Staphylococcus aureus, gitu. Dia kan memang flora yang memang sudah ada sejak lahir. Kemudian ada flora yang transien, mana dia bisa hilang dalam beberapa hari dan atau jam. Contohnya pada Streptococcus maupun Staphylococcus epidermidis. Kemudian flora yang dia itu menetapnya itu paling lama. Contohnya ya E. coli. Ini ya contoh lainnya itu yang sering ada. Itu ada contohnya Lactobacillus dia di usus. Kemudian ada E. coli. Kemudian ada Candida juga pada wanita. Contohnya di vagina ya. Dia kan jamur. Dia kan sebenarnya flora normal. Tapi kalau terlalu banyak dia bisa menyebabkan penyakit. Tuh. Kemudian faktor imunitas hostnya juga berpengaruh, di mana faktor imunitas itu ada dua ya, secara imunologi itu faktor humoral dan respon imun adaptif. Mana kalau humoral itu dia dibantu oleh sel leukosit yang neutrofil ya, contohnya neutrofil, kemudian makrofag, kemudian sel natural killer. Lalu yang selanjutnya itu sel yang dia itu adaptif ya. Itu ada sel T dan sel plasma atau sel B. Tuh. Dia akan mengeluarkan dari antibodi.
Kalau yang humoral atau innate, itu kan dia memakan secara langsung. Begitu. Kemudian dari perspektif mikroorganisme ya atau patogen untuk menyebabkan penyakit itu pertama adalah dari faktor virulensinya itu, kemudian dari faktor patogenisitasnya itu cepat atau tidak, dan dari cepat atau lambatnya dari bakteri atau kuman itu untuk bereplikasi. Ini ya, dimana untuk awalnya dia akan mengalami kolonisasi, dia akan ada di suatu permukaan organnya. Nanti jika dia sudah terlalu banyak, dia akan melakukan invasi ke bawah, jadikan organ di bawahnya yang akan menimbulkan infeksi. Kemudian perbedaan dari patogen dan patogen yang potensial ya, dimana kalau patogen kan memang dia itu benar-benar akan menyebabkan penyakit. Contohnya ya TB, kemudian ini ya TB, kemudian gonore, kemudian sifilis, treponema pallidum, kemudian yang menyebabkan pes yaitu Yersinia pestis, kemudian ada Vibrio cholera, ya, kemudian yang menyebabkan diare, maaf, batuk, ya, difteri, tuh, itu yang memang benar-benar murni bukan penyakit. Kemudian ada juga yang sebenarnya itu flora normal ada di tubuh manusia, namun jika terlalu banyak atau tubuh kita itu sedang drop, maka akan menyebabkan penyakit. Contohnya adalah Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae yang memang ada di tubuh manusia. Ini ya faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana adanya imunnya itu turun, imun dari host, kemudian mikrobiota aslinya, flora normalnya itu mengalami perubahan, kemudian adanya mikroba normal ya, mikrobiota normal yang dia itu belum pernah atau masuk ke dalam tubuh inangnya. Kemampuan, kemudian ini ya yang menjadi bahan kuncinya, di mana kemampuan untuk menyebabkan suatu penyakit dari suatu mikroorganisme itu dinamakan patogenisitas. Ini mungkin keluar di GPT ya. Kemudian kalau dia itu derajat dari patogenisitasnya atau derajat keparahannya itu virulen, namanya virulensi. Jadi kalau patogenisitas itu dia seberapa besar kuman itu bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau seberapa besar dampaknya suatu penyakit dari kuman itu yaitu virulensi. Jadi contohnya saya beri contoh TB, tuberkulosis dengan eh Streptococcus pneumoniae ya. Itu kan dia sama-sama patogenisitasnya kan dia lebih tinggi Streptococcus TB ya, Mycobacterium tuberculosis daripada Streptococcus pneumoniae, dan virulensi atau yang menyebabkan kemampuan merusak organnya yang menyebabkan tubuh sang inang itu makin parah penyakitnya itu dia lebih tinggi TB, Mycobacterium tuberculosis dibanding Streptococcus pneumoniae. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor virulensinya ya, di mana faktor-faktor virulensi dari suatu mikroorganisme itu dipengaruhi oleh dari adhesi dari filinya, di mana kan dari suatu bakteri itu kan dia ada fili-filinya ya, ada rambut-rambut harusnya, di mana kadang ada fimbrenya atau ekornya. Nah, fili-fili ini yang mempengaruhi dari faktor virulensinya. Kan antara yang tidak punya fili dengan yang ada rambutnya kan dia beda. Kalau ada rambutnya kan atau fili kan dia nempelnya lebih cepat dan lebih lengket ke sel tubuh inang. Kemudian
Yang kedua adalah faktor dari antifagositik atau adanya kapsul. Contohnya ada peptidoglikan di mana contohnya gram positif ya dan gram negatif. Ini kan dia dindingnya gede ya. Dimana kan gram positif kan peptidoglikannya lebih tebal dibanding gram negatif. Ini kan juga akan mempengaruhi dari faktor virulensinya. Kemudian dari adanya pembentukan biofilm, apakah bakteri itu bisa membentuk sebuah selubung di sekeliling selnya. Kemudian apakah ada enzim-enzim yang mempengaruhi, yang bisa mendestruksi atau merusak suatu sel. Kemudian apakah bakteri itu juga mengeluarkan racun ya, atau toksin, contohnya endotoksin atau eksotosin, khususnya pada Clostridium tetani ya. Dia kan mengeluarkan tetano, dia kan mengeluarkan tetanos toksin ya. Dan ini kan juga mempengaruhi juga. Kemudian penyebarannya, apakah dia bisa menyebar jauh atau dia hanya lokal saja. Itu juga mempengaruhi faktor virulensi atau keparahan. Ini contohnya dari Fili, ya punya rambut-rambutnya ya. Itu kan juga mempengaruhi. Contohnya pada gonore, Neisseria gonore, dan E. coli, dan Staphylococcus pyogen. Terus, kemudian apakah bakteri itu memiliki enzim yang bisa merusak dari sel pelindung? Contohnya koagulase. Kemudian faktornya juga adalah apa, bakteri itu memiliki kapsul yang tebal ya, sehingga sulit untuk dicerna oleh sel sel darah putih inang. Kemudian bakteri itu apakah memiliki toksin yang bisa merusak sel. Kemudian selanjutnya, ini ya contohnya ya, toksin ya. Kalau eksotoksin itu rata-rata adalah gram positif, tapi kalau endotoksin itu sudah pasti gram negatif. Mana kalau eksotosin ini ya, ini kan dia biasanya kan akan di, eh, disekresasikan ya ke sel tubuh yang masih hidup. Kalau dia endotoksin itu selnya itu sudah mati. Jadi kalau eksitosin itu bakterinya itu masih hidup, dia mengeluarkan racunnya. Kalau endotoksin bakterinya itu mati, baru toksinnya itu akan keluar. Dan biasa itu hanya ada di bakteri gram negatif, contohnya tetania, tetanus. Gitu. Tapi dia toksisitasnya lebih tinggi dan lebih rendah, tapi bisa menjadi fatal jika dosisnya itu tinggi. Contoh lain adalah botulinum ya, botulinum toksin. Kenapa dapat bakteri Clostridium botulinum pada makanan kaleng, mana akan mati ya pada suhu tinggi, tapi kan toksinnya itu akan keluar ke makanan yang bisa menyebabkan keracunan. Tapi kalau yang toksinnya itu tinggi dan bakterinya itu masih hidup, contohnya pada salmonella, tuh. Kemudian juga pada hewan, bakteri yang ada di ikan ya, dia mengeluarkan neurotoksin juga. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan dari biofilm ya, yang dimana dia bisa melapisi bakteri itu sendiri sehingga bisa memperkuat dari pertahanan bakteri. Contohnya pada pasien-pasien pneumonia yang akibat dari bakteri-bakteri yang dari rumah sakit atau hospital acquired pneumonia. Kemudian ini yang tadi ya, interaksi awal ya. Kemudian kalau dari sisi penyakitnya itu atau sisi epidemiologi itu, suatu penyakit itu timbulnya itu pertama dari fase inkubasi, mana tidak ada gejala dan tanda tidak sakit ya. Contohnya ini pada HIV ya. Ya kan,
tertular karena hubungan seksual yang tidak aman. Nanti fase inkubasinya kan bisa sampai 5 tahun. Nah, nanti saat itu virusnya kan sudah bereplikasi ya, sudah masuk. Nanti dia akan pada fase prodromal di mana akan timbul gejala awal, contohnya itu tiba-tiba demam. Ini pada 1 tahun pertama biasanya mulai. Kemudian pada fase klinis di mana sudah muncul gejala-gejala, contohnya AIDS, di mana sariawan, berat badan turun, kemudian TB dan lain-lain. Kemudian pada fase penurunan jika imunnya sudah tidak bisa melawan, maka tubuh host itu bisa mengalami kematian. Contohnya terjadi kapusi sarkoma pada pasien HIV, kemudian TB paru milier, dan bisa mati. Namun jika imunnya itu kuat atau pasiennya itu minum obat anti ARV ya antiretroviral, maka dia akan ada fase konvalen di mana hostnya itu akan bertahan tuh, atau inangnya akan bertahan. Selanjutnya ada pertanyaan atau lanjut? Kalau belum, lanjut dulu ya. Selanjutnya itu ada dasar-dasar mikroskop ya, di mana dasar-dasar mikroskop itu ada banyak jenisnya ya. Sebenarnya mikroskop itu kan ada banyak ya. Ada mikroskop elektron, kemudian mikroskop yang dasar. Cuma yang dipakai di sini adalah mikroskop yang dasar, di mana jenisnya itu ada 6 ya menurut dari BP Lecture ini, yaitu yang pertama adalah mikroskop yang paling dasar sekali adalah mikroskop cahaya yang ada mungkin ada di lab FK juga. Kemudian mikroskop lapang gelap atau dark field, kemudian mikroskop kontras dan mikroskop yang ada fluoresensinya dan mikroskop autoradiografi dan mikroskop elektron. Yang pertama mikroskop cahaya itu mikroskop paling standar yang ada di lab-lab ya. Seperti ini ya sudah tahu. Kemudian mikroskop lapang gelap itu dark violet ini dia khasnya adalah untuk melihat bakteri-bakteri yang sulit diwarnai ya. Kalau yang ini kan dia yang sudah diwarnai dengan HE maupun lain-lainnya. Contohnya kan E. coli, kemudian TB itu Mycobacterium tuberculosis, BTA, lepra, itu kan dia pakai ini bisa. Kalau yang dia tuh sulit diwarnai, namanya pada sifilis ya, Treponema pallidum bakterinya yang menyebabkan sifilis. Dia membutuhkan mikroskop lapang pandang gelap seperti ini. Selanjutnya yang memiliki kontras ya, mikroskop memiliki kontras itu karena adanya indeks bias yang contohnya pada protozoa ya, yang dia itu sulit diwarnai dan selnya itu bening atau dia bertembus cahaya dan memiliki badan inklusi ya. Itu dia memakai virus ke fase kontak contohnya tuh untuk giardia ya, giardia, lamblia, kemudian contoh yang lain eh, contohnya sih ini ya, kemudian malaria ya, kok malaria, hmm, Entamoeba histolytica, oh, nah, contohnya ini. Kemudian mikroskop fluorensi ya, mana dia membutuhkan fluorensi atau zat pewarna dan adanya sumber cahaya. Ini contohnya pada bakteri yang menyebabkan leptospirosis ya. Dia membutuhkan mikroskop fluorensi. Kemudian mikroskop elektron yang untuk sel yang lebih jelas.
kemudian autografi untuk lihat atom-atomnya. Tapi jarang dibahas sih. Kemudian diskusi ya. Em, untuk bakteri ya, bakteri kita kan jumlahnya kan lebih banyak daripada jumlah sel kita sendiri ya. Contoh bakteri yang ada di tubuh kita kan 10 pangkat 14. Kalau yang di sel kita kan jumlah sel yang ada di kita kan jumlahnya kan 10 pangkat 13 sel. Nah, di mana untuk faktor, contohnya ya faktor virulensi. Salah satu faktor virulensi yang bisa menyebabkan penyakit ya, sebagaimana TB itu dia begitu virulen dibanding bakteri lain ya. Contohnya itu karena dia salah satunya adalah ini tadi dari faktor virulensinya yang awal ya, yang sudah dijelaskan. Ya, itu dari faktor penyebarannya ya. Dimana kan TB itu kan dia dengan jumlah sel 10 pangkat 2 atau 100 sel Mycobacterium tuberculosis itu dia sudah bisa menyebabkan infeksi paru-paru. Bandingkan dengan bakteri lain yang dia butuh minimal tuh pangkat 4 atau 10.000 sel agar bisa menyebabkan infeksi. Ini salah satu contoh dari faktor virulensi dari suatu kuman. Contohnya seperti itu. Kemudian mungkin ini yang nice to know yang untuk praktikum aja ya. Di mana kan contoh dari media ya yang sering ada di lab itu kan ada S. aureus, kemudian Candida albicans, E. coli, kemudian Aspergillus jamur dan Bacillus cereus. Di mana untuk medianya sendiri, Staphylococcus aureus itu adalah nutrien agar atau Na, kemudian Staphylococcus aureus itu mannitol salt agar atau MSA, kadang ditambah dengan akar-akar yang ada di darahnya yang diperkaya dengan darah. Jadi manitosat agar ditambah belang agar, kemudian E. coli itu dia eosin metilen agar, kalau candida albicans itu dia khas SDA atau seborrheic dextrose agar, kemudian kalau Aspergillus itu dia PDA atau potato dextrose agar, jadi dia dari kentang ya. Kemudian kalau Bacillus nutrien akar, tapi kalau TB, kemudian lepra, Mycobacterium ya itu dia apa? Khas hanya tumbuh di Lowenstein Jansen agar. Ini ya Lowenstein Jansen. Dia hanya tumbuh di sini. Ini contoh dari media semi padat tuh. Dan hanya bisa tumbuh untuk bakteri Mycobacterium. Contohnya TB atau lepra juga bisa. Di bakteri lain tidak akan bisa tumbuh dan hanya TB. Kalau TB dari MTB itu dia ditumbuhkan di cawan atau di media yang ada MBA-nya ya dia tidak tumbuh, malah yang tumbuh adalah E. coli. Gitu. Kemudian bentuk-bentuk bakteri ya tambahan itu ada monococcus, diplococcus, bentuknya bulat dua, ada staphylococcus seperti anggur, kemudian streptococcus atau dia bulatnya berjajar, ada yang empat double namanya sarkina, kemudian ada tetracoccus, kemudian bentuknya itu batang, ada monobacil, blaster dan streptobacil. Kemudian ada yang bentuknya spiral, kemudian yang bentuknya vibrio, ada fibrianya, atau rambut-rambutnya, dan ada yang spiroseta. Contohnya yang Hippococcus itu adalah Neisseria gonorrhoeae. Kalau yang monococcus itu ada Mycoplasma pneumoniae. Kalau yang Staphylococcus seperti namanya S. aureus, Staphylococcus aureus. Kalau yang
Streptococcus pneumoniae, Ahomolipus itu. Kemudian kalau yang monobasil itu namanya E. coli. Kemudian kalau yang Diploides itu jarang ya. Nah, yang Vibrio itu dia contohnya adalah Vibrio cholera, yang nifap cholera. Kalau yang bentuknya itu spiral adalah Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis. Kalau yang Spiroseta, dia contohnya Yersinia pestis. Dan dia contoh lainnya adalah um, Leptospira ya, yang menyebabkan leptospirosis. Ini contohnya. Tuh, kemudian kalau contoh soal ya, hmm, yang mungkin bisa keluar, itu contohnya. Ya, ini ya contohnya Treponema pallidum seperti ini. Nah, contohnya ini. Contohnya paling khas ya. Seorang wanita usia 25 tahun, keluhannya kan keputihan, parunya berwarna kuning bau, kemudian dari dinding vaginanya itu ada warna kuning kental dan bau. Maka pemeriksaan labnya itu dia pakai apa? Pakai tes amin, kultur, gram, atau sediaan basah. Kalau dilihat dari bahasanya ini kan ya warnanya kan sekretnya itu kan kuning kental dan bau ya. Berarti kan dia kemungkinannya kan ada dua, penyebabnya bakteri atau protozoa. Kalau jamur kan tidak mungkin. Jamur kan punya seperti ragi. Nah, pada ini kemungkinannya bukan bakteri ya, karena ada warna kuning dan berbau. Yang paling sering adalah gonore. Tuh, maka kalau pemeriksaan gonore dia cat apusan gram. Mana gambarannya adalah nanti Diplodocus ini ya, intraseluler di suatu neutrofil dan pewarnaan gimsa. Untuk kultur akarnya yaitu Bayer Martin. Kalau di kultur lain, media lain dia tidak. Itu contoh soalnya. Kemudian contoh lainnya ini ya. Ada pasien dengan strawberry cervix, itu dia apa? Lain propomoniasis. Untuk mikrobiologi seperti itu. Contoh soalnya. Untuk yang dihubungkan dengan penyakit ya. Itu hmm, mungkin ada pertanyaan dari awal. Tidak ada, Dok. Kalau yang di ini ada ini ya, apa namanya, besok praktikum mikrobiologi, apa enggak? Oh, belum sih, Dok. Sepertinya minggu depan. Hmm. Kan contohnya kan praktiknya kan seperti ini besok gitu. Hampir sama sih. Ya teorinya kan kayak yang PPT ya, cuma kan kalau praktiknya kan ya ini cawan-cawan seperti kalau dulu saya kayak ini stadion sediaan apa, kemudian medianya tuh apa, kemudian ini ya uji biokimia E. coli dia kan menemukannya kan invik indol, methylene red, Puges Prescore sama Koster citrat. Disediaan apa ini kan SDA ya, pakai Suborexstrose agar berarti kan kemungkinan kan cuma jamur ya, itu tidak albikan gitu. Contoh-contohnya seperti ini sih pas dulu ujiannya saya kayak gitu. Gitu, ada pertanyaan lagi dari awal atau gimana? Atau ada yang ingin ditanyakan? Yang
terkait lecture-nya ini. Ada sih dok. Ini kalau tidak ada ya kita cukupkan dulu, tidak apa-apa. Mungkin kalau ada yang ditanyakan ya bisa chat lewat WA gitu. Tapi Baik dok. kita stop share dulu ya. Hmm.